Apakah yang akan kalian lakukan jika ternyata orang yang paling kamu cintai adalah orang yang menjatuhkanmu sampai titik yang serendah-rendahnya? Novel Terusir karya Buya Hamka ini tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga bagaimana sebuah kecurigaan buta merubah seorang istri yang setia menjadi wanita malam yang terbuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilayani Amanah dari SRMA 23 Pacitan. Kali ini saya akan membagikan resensi buku sebuah karya emas dari seorang ulama besar sekaligus sastrawan Indonesia, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Buya Hamka. Buku ini berjudul Terusir. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Gema Insani pada tahun 2016 dengan tebal halaman yang cukup ringkas, yaitu 129 halaman saja. Pada masa prakemerdekaan hingga setelahnya, sastra Indonesia bukan sekedar media hiburan, melainkan bagi Hamka, pena adalah alat perjuangan moral dan spiritual. Melalui novelnya, Terusir ini, Hamka mengajak kita menelusuri sebuah lembah penderitaan seorang perempuan, yang mana hidupnya hancur akibat fitnah dan kecemburuan buta dalam sistem sosial yang patriarkal. Kisah ini berpusat pada Maria, seorang istri setia dan ibu dari anaknya Sofyan. Kehidupan bahagianya harus hancur seketika akibat sebuah fitnah yang begitu keji. Dan tragisnya, Azhar sang suami langsung mengusir Maria dari rumah tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Setelah terusir, Maria jatuh ke lembah kemiskinan yang begitu ekstrim dan dicap buruk sebagai perempuan kotor oleh masyarakat. Demi bertahan hidup, Maria akhirnya terjerumus ke sebuah lembah hitam prostitusi. Bertahun-tahun kemudian, akhirnya mereka dipertemukan kembali di ruang sidang dengan cara yang begitu pilu, yang mana Sofyan, yang telah sukses menjadi seorang jaksa, harus mengadili ibunya sendiri tanpa ia sadari. Jika dianalisis dari sudut pandang sosiologi dan gender, Hamka dalam novel ini dengan sangat jelas memperlihatkan bentuk subornisasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Pertama, ketidakadilan gender terlihat saat Azhar langsung mengusir Maria tanpa memberinya ruang untuk klarifikasi ataupun hak berbicara. Dan yang kedua, adanya standar ganda masyarakat, yang mana sanksi sosial dan stigma yang diberikan kepada perempuan nyatanya jauh lebih kejam dan rigid dibandingkan kepada laki-laki. Mengenai kelebihan dari buku ini, Hamka dengan sangat berani membongkar sisi kemunafikan masyarakat yang sangat gemar sekali menghakimi seseorang hanya dengan melihat label luarnya saja. Gaya bahasa yang digunakannya pun menggunakan gaya bahasa Melayu klasik yang sangat puitis dan sangat indah. Di samping kelebihan itu, pastinya buku ini juga memiliki sebuah tantangan. Tantangan yang saya temukan dari buku ini adalah buku ini bukan termasuk bacaan yang ringan bagi pembaca awal ataupun generasi muda. Gaya bahasa Melayu klasik yang sangat puitis ini memerlukan waktu lebih untuk dapat dipahami. Kita dituntut untuk membaca berulang kali agar dapat menangkap kedalaman maknanya. Jika ditarik dari konteks zaman sekarang, fenomena ini sangat mirip dengan perilaku netizen di media sosial. Betapa mudahnya jari-jari kita mengetik, menghakimi, bahkan mengecilkan seseorang dari panggung sosial hanya berdasarkan pada sebuah potongan informasi yang bahkan belum jelas kebenarannya. Dengan kisah ini, dapat dibuktikan secara nyata bahwa stigma masyarakat seringkali jauh lebih kejam daripada kesalahan itu sendiri. Kesimpulannya, Terusir adalah mahakarya yang sangat layak untuk dibaca. Buku ini berhasil mengetuk pintu nurani kita untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana, adil dalam memandang sesama, dan tidak mudah termakan oleh fitnah. Kisah Maria mengingatkan kita bahwa satu saja kata fitnah dapat menghancurkan seluruh kehidupan seseorang. Namun, satu pintu nurani yang terbuka bisa menyelamatkannya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari karya Buya Hamka ini untuk menjadi manusia yang lebih bijak di dunia nyata maupun dunia maya. Sekian resensi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.